kemarin adalah 20 menit yang begitu mengejutkan karena gue nggak nyangka abis jelek banget menghadapi Brentford makin jelek. Makin jelek, setuju gue. Kembali lagi di acara Nggak MU Nggak Makan. Seperti biasa, kalau menang sepi. Sepi, Pak. Sepi, Pak. Sepi kalau menang. Ini cuma ada orang-orang ini nih, Pak. Gue bakal memprediksi bahwa bakal ada penonton bayaran lagi nanti pas lawan City. Setelah lawan City ya? Setelah lawan City. Besok lawan Copenhagen. Habis itu City. Habis itu rame lagi ngumpul. Full house. Coba lo rasain lo lawan City. Oke, masih kembali lagi bersama Erik dan Mbak Diani. Ada Pak Erik, gimana kabarnya Pak Erik? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Menang. Senang. Pak Diani sehat? Sehat selalu. Sehat selalu. 2 pertandingan menang Brentford ya sama Sheffield United. Sheffield United. Tapi menangnya tipis nih. Apa tanggapan lu? Tanggapan gue ini namanya ugly win. Kotor, tidak rapi, tidak bagus, tapi yang penting menang. Itu menurut gue. Layak tapi menurut lu? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi entah kenapa ditakdirkan untuk 2 pertandingan terakhir itu menang. Tapi untuk skuad yang ada sekarang oke lah ya. Progres. Ya progres iya dibanding dengan kekalahan-kekalahan sebelumnya. Tapi kalau jujur secara permainan gue sendiri belum puas sama sekali. Karena yang diharapkan dengan skuad yang sekarang tuh bisa membuat kita at least pas diserang atau nge-build serangan tuh tidak bikin kita dakdikduk, tapi tetap aja dakdikduk. Dakdikduk. Tapi menurut gua kemarin contohnya lawan Sheffield ya. Ya. Golnya tuh dari penalti doang. Handball dari Tominay dan akhirnya dapat penalti, dan itu doang menurut gua yang membahayakan, sama beberapa tiang lah ya. Ketepis lah emang. Tapi kalau misalnya kita lihat di menit pertama sampai kira-kira 20 menit awal. Itu kita United tidak bisa pegang bola sama sekali. Selalu berebut dengan agresivitasnya Sheffield United yang mainnya ngotot. Dan jujur kengototan itu yang gue jujur respect sama Sheffield United sih, dan gue berharap bahwa tim gue harusnya punya kengototan seperti itu juga gitu. Cuman itu yang belum lo lihat dari spiritnya belum ada. Belum. Jadi menang iya, cuman ya gue bilang tadi ugly win, dan ya selama masih dapat 3 poin masih oke lah. Cuman kalau lu tanya, lu puas nggak? Enggak. Ya, setidaknya 3 poin lah ya. Jadi yang penting 3 poin. Oke, sekarang menurut menurut gua kembali ugly win tadi benar, menghadapi 2 tim yang sedang struggling, apalagi Sheffield United salah satu tim terburuk lah di sejarah Premier League, karena ya ownership yang ingin melepas klub tapi kemudian mereka dapat promosi dadakan. Jadi di limbo posisinya kan, dan mereka tidak terlalu sibuk di transfer window untuk bisa memperkuat skuadnya menuju musim Premier League kali ini. Tapi menghadapi Tottenham mereka unggul hingga penghujung, kesusul. Kemudian menghadapi City tampil begitu kompetitif dan menyulitkan. Dan kali ini United yang datang ke Bramall Lane lagi-lagi punya sejarah dengan Sheffield United dengan beberapa kekalahan, dan belum lama juga kalah di Old Trafford menghadapi Sheffield. Kemarin adalah 20 menit yang begitu mengejutkan karena gue nggak nyangka abis jelek banget menghadapi Brentford makin jelek. Setuju gue. Menurut lo justru makin jelek? Makin jelek. Kenapa Karena tuh? Ya kembali ya, gue nggak pernah merasa bahwa United dalam laga-laga menghadapi tim manapun bisa mengontrol pertandingan, bisa dengan nyaman menggalakkan tactical yang ingin dilakukan oleh Ten Hag, bisa membuat tim lawan tuh terdorong untuk bertahan. Enggak, tapi justru tim lawan sangat ingin mengalahkan United dengan press tadi yang luar biasa, agresivitas, dan bagaimana ini kombinasi dari 2 pemain yang menurut gue kalibernya championship, Cameron Archer dan McBurney. Tapi kok bisa mereka mengobrak-abrik United dengan begitu nyamannya gitu kan. Terus juga Gus Hamer di awal-awal laga cepat sekali dia bersama dengan Ollie Norwood. Ini pemain yang kalau kata Sir Alex Ferguson, dia pasti bisa memiliki karir di tempat lain, bukan di Old Trafford. Dan itu terbukti ya. Pemain akademi dulu. Ya, di Sheffield dia menjadi pemain yang punya rekor tampil di Premier League yang terbanyak. Dan dia kemarin tampak terlalu nyaman untuk bisa memainkan bola kanan dan kiri, tidak ada gangguan sama sekali. McTominay adalah pemain yang baik ketika progresi, membawa bola, kemudian juga menyerang pertahanan lawan. Tapi dia terlalu jauh gapnya dengan Amrabat yang membuat dirinya lagi-lagi terisolir gitu kan. Dan di pertandingan kemarin jelas terlihat itu ada kendala di sana, dan gue nggak tahu kenapa Ten Hag
mencari satu masalah sendiri dengan memainkan formulanya untuk memainkan. Oke, dia pengen semuanya bisa bermain sepak bola, bisa link up, bisa punya berbagai posisi. Tapi Lindelof bukan back kiri. Betul. Lindelof bisa di back kanan mungkin, bisa di gelandang bertahan. Tapi kalau di back kiri, terus kemudian dia harus koneksi dengan Rashford. Dengan pemain lainnya di sektor tekanan itu sulit. Yang lebih ideal adalah memainkan Dalot di posisi kiri kalau ingin tampil ekspansif dari kiri gitu kan. Itu yang tidak terjadi dan membuat secara tactical balance-nya kembali belum tercipta buat United, dan itu masalah yang menurut gua lagi-lagi tactical naivety dari Ten Hag. Tapi Dalot terbukti golin ya. Ya itu kan upaya dia untuk bisa mencari situasi untuk mengarahkan tembakan ke gawang yang sangat baik sebenarnya. Tapi kalau dari pattern, kalau dari bentuk permainan, kalau kita ingin melihat dominasi United mengancam gawang lawan dengan nyaman, kemarin nggak tercipta tuh permainan dengan build up yang rapi, dengan permainan tim lah yang kita inginkan terjadi itu belum. Dan juga Højlund dengan 2-3 peluangnya juga gagal. Tapi kan kita juga ingat bahwa Højlund juga membutuhkan crossing bukan dua pemain flank yang justru gerakannya ke dalam. Ini yang membuat Højlund terkadang bekerja ekstra keras untuk bisa mencari posisi, tapi bolanya nggak pernah nyampe ke dia gitu. Harusnya yang sering memberikan crossing siapa tuh? Rashford atau Anthony. Rashford atau Anthony, cuman karakter mereka selalu ke dalam gitu kan. Mungkin justru Garnacho ya ketika dia masuk, ini menjadi pemain yang bisa memeluk garis sisi lapangan dan kemudian memberikan bola-bola yang lebih terukur gitu. Menurut lo Tomina gimana? 2 pertandingan? Ya 2 pertandingan 3 gol. 3 gol. 3 gol. Bagus. Tapi sekali lagi benar kata Adi, McTominay jaraknya terlalu jauh kemarin. Kalau secara permainan sih gue tidak menikmati McTominay. Ini maksudnya secara defense ya? Jarak dia antara Amrabat dengan dia terlalu jauh karena dia terlalu banyak mendekat ke posisi Højlund justru. Jadi striker ngendok deh istilahnya. Harusnya dia agak turun ke bawah kan sebagai pemain tengah gitu. Karena kan juga kalau kita melihat apa yang diinginkan oleh Ten Hag, Amrabat harus playmaking dari belakang. Dan dia terkadang sejajar dengan 2 center back ya. Dan itu yang membuat ada celah yang kadang-kadang kalau misalnya bola itu terhenti di lapangan tengah, maka ya tadi Ollie Norwood, Gus Hammer bisa dengan bebas berkreasi, akselerasi masuk ke sepertiga akhir lapangan. Menurut gua, gua mau nanya bukan menurut gua. Gua pengen tanya, apa pengaruh dengan jeda internasional? Justru harusnya biasanya setelah jeda internasional permainan berubah. Ini masih sama aja. Jadi gue lihat kayak tidak perubahan. Perubahan menurut gue kan orang kan pemain kan pada ke negaranya. Tapi menurut gue perubahan itu bisa, menurut gue yang bikin tadinya udah ada misalkan lawan Brentford lo bilang jelek, tapi ini lawan Sheffield makin jelek gitu. Nah itu menurut gue nih pribadi itu menurut gue hal yang wajar karena mereka kan pergi ke negaranya dan menerapkan taktik yang berbeda, balik lagi dengan waktu yang singkat. Dia lawan Sheffield United. Dan menurut lo ada ini nggak sih, ada pengaruhnya dengan negara? Iya, pengaruh international break ada, tapi untuk menghadapi Sheffield United tentunya dengan segala hormat harusnya. Kita berbicara tentang salah satu tim dengan rekor terburuk. 1 poin dari 9 laga. Ini belum ada tim yang selamat. Kalau dari 8 laga masih ada Leicester City 8-3, 8-4, dan untuk sekarang ini nggak ada tim yang bisa selamat, dan mungkin rekornya bisa setara atau lebih buruk dari Derby County beberapa musim yang lalu kan. Dan kalau kita melihat misalnya Chelsea, Pochettino bermain dengan pemain-pemain yang baru datang di hari Kamis, hari Jumat siang. Dia coba rotasi juga di latihan hanya dengan para pemain junior dan beberapa pemain senior, tapi di babak pertama penampilan Chelsea dengan banyaknya pemain yang membela negaranya luar biasa menghadapi Arsenal. Walaupun mereka burn out menuju akhir pertandingan gitu kan. Sangat wajar. Kalau ini United tidak memiliki kendali apapun, tidak menawarkan hal yang istimewa, tidak memperlihatkan penampilan dari sebuah tim yang siap untuk bisa mengganggu 4 besar gitu kan. Jadi kembali sangat mengecewakan, dari minggu ke minggu belum optimal sama sekali, terlebih setelah ini ada Man City kan. Wow, habisnya ada Copenhagen, masih 0 poin di UCL. Ya lawan Copenhagen pun mungkin menang, tapi juga dengan cara susah payah juga. Iya, soalnya gue lihat menang 2-1. Belum ada yang caranya juga. Caranya nggak ada yang cantik, nggak ada yang kayak oke nih cara gue menang nih begini. Tapi itu bisa diterima kalau misalnya berlangsung di 3-4 pertandingan awal. Ini sudah mulai menuju ke 10 hingga 15 gitu kan. Seharusnya flow-nya lebih enak lagi, dan ini bisa terganggu lagi dengan misalnya merasakan kekalahan atau hasil minor lah menghadapi City. Itu bisa mengganggu lagi progres yang perlahan sudah mulai agak naik nih, tapi bisa jadi ngulang lagi. Tapi ngulang lagi, baik lagi internasional pengaruh.
Enggak. International break pengaruh, jelas. Karena semua tim besar harus menavigasi hilangnya 11-12 pemain gitu kan. Terlebih lagi United kehilangan pemain dengan cedera yang juga masih ada 8 pemain. Jadi memang sangat sulit untuk Ten Hag. Gue selalu bilang dia belum bisa menurunkan 11 pemain terbaiknya, masih menjadi keadaan yang harus bisa dia akali dengan sangat-sangat sulit, tapi berhasil dengan 6 poin tambahan. Cuman ini belum sesuai dengan apa yang dijanjikan Ten Hag lah, penampilan yang United akan lebih baik dan mulai mendominasi lawan-lawannya. Oke, sebelum masuk ke pekan krusial, ada Copenhagen dan wajib 3 poin dong. Ini main di home ya? Home. Habis itu ada City, habis itu ada Newcastle. 3 ajang berbeda. UCL, EPL dan Carabao. Nah, gue mau tahu nih, pandangan lo. Kenapa nggak diajak foto bersama? Ini permasalahan juga nih. Sebelum masuk ke situ deh. Itu udah jelas kan sampai terakhir sebelum dia mau foto pun dia tidak minta maaf kan, si pemain si Sansan itu si Sansan itu nggak mau minta maaf, dan dia juga men-state bahwa ya gue nggak mau minta maaf gitu. Ya udah buat Ten Hag buat apa, dia udah dianggap nggak ada. Dan ini pertanda bahwa akan secepatnya kok dia pergi. Ya, itu foto tim loh. Tim satu, ya lu satu musim bakal orang-orang ini yang akan main gitu. Dia nggak ada, ya lu mau expect apa dari situ? Kayaknya terakhir terjadi untuk Jaap Stam ya, sama Ferguson juga di foto tim yang 2004 kala itu dia 2001 ya? 2001. Berselisih paham dengan Ferguson gara-gara biografi ya. Di foto tim dan tamat juga gitu. Dan Lazio ini yang juga mungkin akan menjadi nasib dari Jadon Sancho, tapi gue tetap mengatakan bahwa Jadon datang ke United dalam saat yang kurang tepat untuk dia. Ya. Betul. Karena dia nyaman dengan itu tadi, tim yang bisa menguasai possession, tim yang tampil selalu on the front foot, attacking positif, itulah gunanya Jadon. Tapi kalau Jadon harus bermain dengan gaya sekarang, dengan sistem kali ini, dia belum bisa terproteksi dengan baik oleh rekan-rekannya, sehingga dia seringkali ter-isolated atau frustrasi dengan minimalnya support untuk dia. Oke, ini ada yang kabar duka kemarin juga. Pemain-pemain United memberikan Sir Bobby Charlton, legend banget ya. Legend, dia yang salah satu yang selamat dari tragedi Munich tahun 58. Dia nge-build United yang hancur-hancuran waktu itu. Akhirnya tahun 68 juara Champions League pertama kali. Sebelumnya tahun 66 Piala Dunia ya. Sir Bobby Charlton ya legend, one of the best kan. Dia di Trinity United, Dennis Law, dia salah satunya. George Best sama Bobby Charlton. Yang ada di depan stadionnya tuh, yang 3. Oh, gua kalau dalam masuk stadion tuh ada 1 patung atau? 3. Oh, ada 3. Itu 3. Oh, 3. 3. Trinity. George Best, Charlton sama Dennis Law. Ya, lu cuma mengenal bahwa dia legend kan masanya kan udah tahun 60 sampai 70 ya, 70. Ya ada kan banyak video-biografi gitu, dan bagaimana seorang Sir Alex Ferguson pun sangat menghormati Sir Bobby Charlton, dan nggak tahu setahu gue dia di board of director masih masuk nih. Direkturnya sepuh kan? Ya. Dulu waktu itu Martin Edwards yang ngajak dia pertama kali bergabung ketika United juga coba untuk memperbarui arah dari Big Ron yang mungkin cukup membuat kacau keadaan. Kemudian Alex Ferguson masuk, tapi juga kan startnya nggak mudah tuh. Tapi di situ Alex begitu berterima kasih kepada Bobby Charlton karena dia seolah menjadi figur kakak ya untuk dia di klub. Bahkan kalau Ferguson selalu komplain tentang taktik, tentang hasil pertandingan, itu Bobby Charlton selalu bisa nyetir sama dia berjam-jam muter Manchester cuman ngomongin bola. Dan itu yang membuat Ferguson di kala sulit itu benar-benar mendapatkan satu orang yang bisa menjadi mengamankan dia dan juga memberikan koneksi terhadap board, karena dia bisa ngomong ke board, memberikan waktu untuk Ferguson membangun satu hal yang istimewa, dan Charlton juga percaya dengan pemain-pemain muda sama dengan Ferguson gitu kan, dan ini yang membuat dia bukan hanya pemain hebat di lapangan tapi setelahnya juga berperan luar biasa untuk kesuksesan United. Dan dia salah satu pemain yang unik ya, berbeda, unik, mungkin Glazer terinspirasi dia, Glenn Hoddle terinspirasi dia, memberikan dinamisme pergerakan, bola-bola yang begitu sulit menjadi gol. Itulah ciri khas dari Bobby Charlton. Wajar menjadi legend, dan juga ada stand-nya, Sir Bobby Charlton stand di Old Trafford. Itu tribute yang luar biasa untuk Bobby Charlton, dan gue beberapa kali ketemu juga dia selalu punya waktu untuk fansnya. Wow, ketemu langsung deh. 82 tahun ya?
86. Oh, 86. Dia demensia 3 tahun yang lalu ya. Karena kan kalau demensia gradually dia udah nggak bisa komunikasi dan lain-lain, dan dia udah jarang, bahkan nggak pernah lagi ke Old Trafford. Sosok legend dari Manchester United. Ya, semoga Unitednya bisa memberikan hadiah tahun ini. Juara lah, minimal juara apa nih? Carabao. Carabao lagi. Yang main kan hadiah pertamanya kan udah tuh menang di hari meninggalnya ya. Oke, sebelum itu kita bahas Carabao dulu nih, nggak usah bahas UCL. Lu kan yakin juara? Enggak, gue nggak yakin. Nggak yakin langsung di state, nggak yakin. Dia bilang FA waktu itu. Iya, FA. Karena harus ada naik kelas lah. Carabao udah itu satu awal yang bagus di musim pertama Ten Hag, bahkan 2 final gitu kan. Nah sekarang final yang gagal ini harus diperbaiki lah prestasinya. Oke, kita bahas satu-satu. Lawan Copenhagen menurut lo? Di UCL-nya 0 poin. Tadi Adi juga udah sempat ngomong Adi menang, cuman ya itu ugly win. Gue masih belum melihat akan adanya perbaikan permainan. Belum, karena ya itu mungkin ada beberapa pemain yang masih belum balik. Update-nya yang akan balik Regulon ya. Regulon udah fit. Varane kemarin juga udah main juga kan. Varane udah 5 menit. Varane menurut gue main sama Harry Maguire kayaknya. Nah, yang Bapak harus garis bawah justru Harry Maguire nih. Man of the match loh kemarin. Iya, karena orang-orang akademi. Iya, orang-orang juga bilang juga bahwa Harry Maguire tanpa ban kapten, tidak ada beban dan bermain ya sejauh ini oke lah ya, menurut lo? Ya oke. Dan seharusnya si Sansan itu ngikuti Maguire juga ketika lo dikritik abis-abisan, lo dihina fans satu dunia, lo nggak nulis di sosmed. Nggak merespons ya? Tapi buktiin di lapangan. Lo buktiin di lapangan. Sama di latihan. Menurut lo progres juga? Harry Maguire? Iya. Menurut gue dari match Crystal Palace ya. Carabao yang kemarin yang ketika dia tampil, harusnya setelah itu dia secara reguler dipercaya terus untuk bisa menjadi bagian dari squad United. Memang dengan kendala cedera tersebut ini memberikan ruang bagi dia kan, karena Lisandro Martinez nggak ada gitu, dan dia sangat profesional walaupun level lawannya ya. Kita masih belum bisa katakan bahwa itu adalah level United, dan acid testnya adalah menghadapi Copenhagen dan juga City. Apakah nanti dia akan terus dipercaya oleh Ten Hag? Kita lihat, karena di match nanti lawan Copenhagen menurut gue dia akan start bersama dengan Varane sih. Menang bersusah payah. Enggak 3-0, enggak 3-1. Ada kebobolannya lah. 2-1. 2-1 lagi. Ntar kalau 2-1 captionnya harusnya kayaknya MU demen banget skor 2-1. Tapi masih ada kebobolannya. Onana kemarin gue ngelihat dia salah satu save-nya dari tendangan jarak jauh. Itu yang ini. Udah mendengarkan, enggak yang ke bawah justru. Itu sudah mendengarkan Peter Schmeichel, karena Schmeichel bilang dia harusnya geser kan. Bukan lagi lompat. Dan itu yang terjadi kemarin. Jadi perkembangannya ada. Yang peluang Oli McBurney di awal-awal juga semua pada bilang offside, akhirnya ditangkap juga itu buat gue salah satu save krusial. Walaupun penalti menurut gue harusnya enggak ya. Penalti. Kalau menurut lo handball? Kalau gue ball to hand. Karena gerakan Scott McTominay agak bergeser menuju bola. Kalau dia diam aja sih menurut gue enggak. Kalau menurut gue ya. Oke, tidak usah diperdebatkan, yang penting menang. Kalau pengen didebatin juga, ya ngapain juga menang. Biasanya kalau ini langsung dihajar. Sepi. City. Akhir pekan ini. Apa nih? Menang gimana? Maksimal. Masih belum yakin ini. Gue mau nebak apa ya? Itu seri udah maksimal banget menurut gue. Seri 1-1 tuh udah maksimal banget. Tapi kan City kan baru bangkit juga nih. Setelah 3 pertandingan kalah. Iya. Tapi ya kayaknya kalah 2 gol lah kalau gue ngeliat tuh. Kalah 2 gol. Iya. Selisih 2. Lo juga sih? Harus bermain compact sulit karena lapangan tengah pasti kita outplay. Iya. Apalagi Rodri udah balik ya? Rodri udah balik, flow controller yang luar biasa, Kyle Walker dalam peak performance juga, Bernardo Silva, bahkan Jeremy Doku. Haaland udah golin lagi kemarin juga. Bahkan Julian Alvarez juga sama. Ini apes buat United sih sebenarnya di saat yang tidak tepat. Tapi biasanya kalau di dalam sebuah derby, ketika tim lawan juga dalam keadaan yang sangat positif setelah beberapa kali penampilan mungkin juga nggak optimal buat City, gue melihat ada chance buat menahan imbang sih.
Menahan imbang tadi. Yang bilang itu udah sangat positif. Maksimal kan? Ya. Kalau menurut gue itu maksimal. Ya, tapi skornya harus 0-0. Kayak sulit ya. Tapi sorry nih, lo boleh correct me. Soalnya yang gue lihat MU ketika lawan tim-tim gede ya lumayan juga sih, biarpun tahun lalu ada skor yang menyakitkan juga, tapi menurut gue kalau lawan City, lawan Arsenal memberikan perlawanan lah biarpun memberikan perlawanan tapi outcome-nya nggak bisa menang. 10 bro, 10 laga 1 kemenangan. Sama aja. 10 laga 1 kemenangan. Iya, lawan top 6 ya. Lawan top 6. Wow, luar biasa. Jadi susah kan? Jadi lawan City Draw. Lawan Newcastle di Carabao. Itu home lagi ya kalau nggak salah ya. Menang tipis dengan susah payah. Wah. Ada kebobolannya kok. Menurut lu? Kalah. Dilepas nih Carabao. Apa? Kelepas lah Carabao. Kelepas, ya, kalah. Karena terlalu banyak kompetisi juga. Kalau gue masih memikirkan FA Cup sih. Next trophy yang tapi kan harus dikejar. lebih panjangan FA Cup dibanding Carabao, bukan? Iya, tapi kan gengsi dari Carabao di bawah FA Cup. Dan harus ada naik. Carabao tuh selalu dibilang piala Cikil ya. Carabao itu di zaman Alex Ferguson, Arsene Wenger yang main tim C. Tim C. Tapi di zaman dikala kompetisi sudah semakin seperti sekarang, bahkan peringkat 4, 5, 6 aja punya chance berlaga di Europe, maka ini dianggap penting. Sugar coatingnya lebih bagus, cuman gak ada gengsinya. Jadi ngapain lo ke final dengan gengsi yang nggak ada, dipaksa main di Wembley juga, dipaksa seru, tapi menurut gua nggak nyampe juga sih hype-nya. Beda sama FA Cup dengan sejarahnya tentunya, kompetisi tertua dan ada gengsi di sana, banyak match-match yang legendaris di mana tim bawah bisa ngalahin tim Premier League, itu kan added value-nya, dan juga ya menurut gue sih reputasi dari FA Cup jauh lah di atas Carabao Cup, dan itu yang harus diincar oleh United walaupun juaranya Liverpool. Kalau Carabao bisa kelepas, EPL masih abu-abu, masuk zona mana? UCL menurut gue malam ini kalau misalkan lo nggak dapat 3 poin, kayak susah. Selesai dong. Bubarin aja gimana. Karena panjang nih lawan Copenhagen 2 pertandingan back to back, habis itu ada menunggu nih, ada Galatasaray dan Bayern. Bisa jadi tiket ke Europa League juga nggak dapat. Bisa jadi. Dapat tapi untuk apa? Iya juga sih. Karena yang harus dikejar juga adalah kan lolos ke knockout stage dari Champions League, dan gue tetap yakin bisa karena 3 kemenangan beruntun itu bukanlah mustahil. Tambah 1 draw dengan Bayern, gue tetap yakin 10 poin itu cukup. Bahkan itu udah menjadi standar ya, 10 poin itu bakal lolos ke next stage. Ini hal yang menarik bahwa banyak juga pemain-pemain MU yang belum balik lagi karena cederanya kan. Ya, dan nanti kalau udah ada Luke Shaw, ada Reguilon juga, variasi di pertahanan udah lebih nyaman lah untuk Ten Hag tidak perlu lagi memainkan para pemain out of position. Itu yang penting sih menurut gue. Tapi yang patut diperhatikan adalah, ini menurut gue pribadi, ketika pemain udah cedera balik lagi adalah recovery-nya yang pasti. Nggak bisa langsung. Iya, nggak bisa langsung klop dengan nyetel, ini kan dengan taktiknya. Taktik sih udah mungkin bisa lah ya, cuma kan adaptasinya lagi dengan beberapa pemain baru juga. Tapi kan Luke Shaw yang kembali. Iya sih. Luke Shaw yang kembali. Luke Shaw udah tahu lah sistemnya Ten Hag, dan ya kembali betapa pentingnya seorang wingback itu di posisi yang diinginkan oleh Ten Hag, seperti Luke Shaw yang bisa versatile dan juga crossing. Ini penting untuk menghidupkan Højlund yang walaupun di Champions League udah 3 gol, Premier League tapi masih 0, dan bahkan kemarin ada 2 golden opportunity untuk bisa menciptakan gol, dia juga belum mampu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga West Foderingham save-nya luar biasa tuh yang di depan gawang. Ini akan ada 3 ujian sesungguhnya dalam 10 hari ke depan lah. Malam ini ada Copenhagen. Kalau nggak 3 poin, selesai. Sirna. Tapi juga ada gangguan dari Sir Jim Ratcliffe kan, yang mengatakan bahwa Potter lah mau dimasukin untuk menjadi pelatih United, padahal dia cuma punya stake berapa 25%, 1,5 billion. Lu bisa ngomong apa? Dibohongin doang sama Glazer. Katanya bisa footballing decision dia yang ngambilnya, nggak mungkin. Masih ada Avram, masih ada Joel. Ya omong kosong lah. Dibohongin lagi Jim Ratcliffe, kasihan. UCL. Habis itu kalau kayaknya menarik juga nih, apa yang bakal dipertontonkan United kalau lagi menang kayak gini. Sepi bener. Kalau misalkan malam ini nggak dapat 3 poin, imbang ya, rame pasti. Itu karena United tim yang unik.
Tim yang punya sejarah, tim yang begitu lama mendominasi Premier League, yang membuat banyak sekali tim-tim lawan coba untuk bisa mendekati, tapi kan terus gagal tuh. Nah sekarang yang coba mendekati aja juga masih gagal, tapi juga berisik gitu. Ya. Padahal sama-sama di posisi yang masih coba untuk mendekati City. Jadi ya itulah uniknya United, dan diperlukan juga pemain-pemain yang unik makanya untuk bisa memperkuat Manchester United secara karakter, dan ini belum lengkap lah dari rosternya Ten Hag. Kalau pandangan gue pribadi, United unik mungkin karena di eranya Sir Alex. Itu luar biasa. Dan setelah itu mencari suksesornya tuh ya udah berapa tahun sekarang? Hampir 10 ya? 10 ya? 10 2013 itu terakhir. Sosok yang menggantikan Sir Alex tuh belum ketemu dan sulit banget ya. Menurut lo gitu sih? Mungkin bisa ditemukan kalau di front office duduk orang-orang yang tepat untuk footballing decision. Balik lagi front office-nya. Permasalahannya front office. Ownership, front office, Gary Neville yang terlalu berisik juga kadang-kadang membuat front office senang. Karena beritanya naik terus. Jadi ya itu tadi, kalau selama konsepnya adalah hanya financial dan economical dan commercial stuff yang di nomor satukan buat United, maka nggak akan pernah terjadi prestasi. Berbeda dengan tetangga kita City. Mereka punya ambisi untuk bisa mencapai target title dengan tentunya front office yang disiapkan untuk Pep dan nyaman juga untuk City dan ownership-nya, tapi semuanya juga lengkap. Nggak cuma dari sisi finansial. Kalau financial sekarang juga salah satu yang terbaik lah, dengan kerjasama dia di Asia juga begitu luar biasa. Kirin yang bahkan katanya akan membawa Kaoru Mitoma juga ke City gitu kan. Jadi model bisnisnya dan model membangun sebuah tim yang solid dan kuat ada di City. Nggak ada salahnya United kali ini sedikit berkaca lah. Nggak ada salahnya. Bukan begitu? Betul, ya. Iya kan? Nggak ada salahnya lah. Nggak ada salahnya. Oke, pertanyaan terakhir. Gue penasaran banget nih. Apa perbedaannya zaman Sir Alex dengan zaman sekarang? Apakah manajemen dulu emang takut banget sama Sir Alex, atau akhirnya Sir Alex bisa ngasih juara banyak? Apa sekarang gimana gitu? Itu yang menjadi penasaran gue. Apa sih yang membedakan itu? Coba dari Erik dulu. Bener tuh. Dulu kan sebenarnya di tahun 2005 Glazer sudah masuk ya. Iya. Tapi di situ ada sosok namanya David Gill. Dia itu yang jadi partnernya Sir Alex dalam menjalanin klub. Jadi apapun keputusan Sir Alex didukung sama David Gill. Dan David Gill yang melindungi semua Sir Alex dari sentuhan Glazer. Itulah kenapa, nggak tahu, mungkin di pandangan gue Sir Alex tidak terlalu bersinggungan dengan Glazer juga, karena ada David Gill di situ. Dan tahun 2013 Sir Alex pensiun, pas juga David Gill juga ikutan cabut. Di situ gantinya adalah Ed Woodward yang orang bank yang tidak tahu apa-apa, yang hanya memikirkan cuan. Dan menurut gue dari situlah sudah hilang ya magisnya United itu. Dan jadinya semua bisa ikut campur tangan karena Ed Woodward dumb as itu loh gitu. Menurut gue ya. Nggak boleh bicara seperti itu. Maaf. Nah itu dari gue, mungkin dari Adi mungkin beda. Ya gue setuju sama Erik ya. Bahkan ya ketika itu United juga masih mendapatkan titel demi titel. Bahkan European Champions sekali lagi 2009 ya 2008. Di Moskow. 2008-2009 itu. 2007-2008 deh. 2007-2008 sorry. Sosok David Gill, sebelumnya Martin Edwards, itu semuanya, bahkan Edwards bersama dengan Ferguson datang untuk bisa memperbaiki keadaan, situasi yang juga tidak kondusif dengan titel yang jauh dari harapan ya, karena timnya kerap kali selalu come up short, padahal di kala itu punya tim yang selalu bisa di atas kertas, bisa bersaing untuk bisa meraih titel dengan Liverpool misalnya. Tapi selalu saja gagal. Dan ini kultur yang coba dirubah oleh Ferguson, menghilangkan satu generasi hampir dari pemain senior, bahkan hanya misalkan Robson ya sebagai pemain satunya yang menjadi koneksi antara era sebelum Ferguson dan setelahnya. Dan ini membuat dibutuhkan waktu 4 musim bahkan untuk akhirnya bisa meraih trofi FA Cup. Tapi setelah itu ketika kepercayaan diri dari tim dan juga tim yang diinginkan oleh Ferguson ini bangkit, ini kan karena diberikan kebebasan. Dan sekarang gue nggak yakin kebebasan itu diberikan secara sepenuhnya kepada pelatih siapapun itu, pelatih Manchester United. Karena Glazer sudah tahu ketika Ferguson keluar, ini furniture yang paling tua yang merepotkan mereka untuk bisa mengendalikan segi bisnis dan komersialismenya
United ini sudah nggak ada. Jadi sekarang saatnya kita untuk bisa memberikan kesan bahwa United adalah cash cow-nya mereka. Karena kan uang yang masuk tidak pernah masuk untuk perbaikan stadion, Carrington, terbengkalai. Bahkan Ronaldo pernah bilang, ini semuanya sama ketika gue tinggalin, gitu. sama sekarang gue balik, ini sama. sama Dan ini keadaan yang nggak bagus buat tim seperti United yang gue pikir udah akan bisa berkembang luar biasa gitu kan. Dan ini ketahan semua demi komersialisme di luar dari sepak bola. Dan siapa yang bertanggung jawab di situ ya Glazers yang menunjuk Ed Woodward dan kroni-kroninya. Sekarang juga ada Arnold dan kroni-kroninya masih sama aja gitu kan. Jadi kalau itu belum berubah, belum ada ownership yang berbeda dari United, masih sama. Sama. Mau ganti pelatih siapapun juga. Jadi Carrington itu tempat latihan masih tetap sama. Sama. Fasilitasnya. Bahkan ya kayak atap kan itu lama banget kan. Lama banget loh. Atap kalau hujan tuh atap bocor. Salah satu, gue lupa di mana, di Stratford ini atau bukan deh? Oh di stadion. Di stadion ya. Oh gitu. Bocor. Iya. Jadi belum ada renovasi stadion. Belum. Tapi kalau Jim Ratcliffe juga katakan dia masuk ke kamar renovasi juga, bohong. Tapi kan kalau menurut gue itu butuh waktu juga kan buat. Ratcliffe mau masuk pelan-pelan, dia mau ambil semua perlahan gitu. Dari 1,5 bilion dia terbeli lagi 1,5 lagi, akhirnya sampai ke harga yang diinginkan Glazer dalam kurun waktu tertentu. Nggak mungkin. Orang melihat MU udah ini pounds gitu. Iya, dan targetnya Glazer adalah nahan dulu sampai World Cup Amerika. Karena di World Cup Amerika mereka akan kaitkan Liga Inggris dengan klub yang mereka punya, dengan World Cup tersebut, menambah lagi keuntungan buat kantong mereka, dan mungkin akan dilepas dengan harga 10 billion tadi. Karena mereka menganggap itu adalah angka astronomical yang bisa dicapai dengan embel-embel World Cup Amerika nanti. Wah, masih lama lagi. 3 tahun lagi MU bakal dijual. Tapi untungnya kemarin nggak jadi juga ke Sheikh Jassim ya, karena gue tetap nggak setuju dengan state owned juga sih. Karena kan Inggris harus punya tim sepak bola yang sudah melegenda seperti United, tidak boleh lepas ke Qataris, Saudi atau Emiratis, karena hampir semuanya sekarang dipegang oleh mereka. Dan nanti lihat aja apa yang terjadi. Kalau sudah kita lihat pertandingan friendly Saudi di St. James's Park, itu kan udah konyol kan. Aduh, Saudi Arabia. Pelik juga nih, tapi sponsor jangan lupa. Ini punya sendiri, tapi dibilang telah meresmikan. Saudi telah meresmikan Newcastle. Padahal itu yang punya sama. Pelik juga deh. Oke lah. Nggak ada habisnya emang, kayak judulnya gak MU gak makan. Dan kalau misalkan menang, tetap orang-orang bakal sepi buat ngehujat MU. Kalau sampai United menang lawan City, show ini berakhir. Ya, bisa benar tuh. Bakal sepi. Kameramen juga males kali dikasih kamera doang. Kita mulai nanti shot pertamanya kameranya di bawah. Harus kita naikin dulu sendiri. Nggak ada orang. Cek sound sendiri. Gitu. United baru saja mengalahkan City dengan skor 2-0. Nggak ada siapa-siapa. Sepi langsung. Katanya males, udah nggak ada bahasan buat MU. Kita tunggu sampai kalah lagi, kita mulai lagi baru. Oke, itu aja episode kali ini. Terima kasih buat Erik, terima kasih buat Adi. Thank you. Buat teman-teman penonton silakan komentar gimana nanti pertandingan melawan City akhir pekan ini, dan kira-kira bakal menang atau sesuai prediksi. Ada giveaway nggak, Pak? Ada di giveaway. Ada giveaway. Nanti kita tunggu buat teman-teman komennya skornya berapa dan bakal menang siapa ya. Kayaknya banyak yang bakal komen menang City. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Ciao.